Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Oktaviani dari kelas reguler semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal di mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Enkalkulasi ekstrakulit batang gandaria dengan kombinasi alginat dan kitosan sebagai antioksidan dan sitotoksik terhadap sel MCF7. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja tonton video saya. Terima kasih. Ada pokok pembahasan dalam plot PPT saya yang saya ringkas dari proposal yang telah saya buat. Pokok pembahasan yang akan saya bahas itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan metodologi penelitian. Itu latar belakang penelitian. Nah, di sini saya membahas mengenai berangkat dari pembahasan sel kanker payudara yaitu MCF7 mengenai tingginya orang dengan kasus kanker payudara. Jadi berdasarkan data Globokan pada tahun 2020, kasus baru kanker payudara itu angkanya bahkan mencapai 68.858 kasus dari total 300.096.914 kanker payudara terbaru di Indonesia itu pada tahun 2020. Dengan jumlah angka kematiannya itu mencapai 22.000 jiwa. Bahkan, kanker payudara itu menempati urutan pertama kematian yang disebabkan oleh kanker. Nah, dari tingginya kasus kanker payudara di Indonesia ini, hal ini tentunya menjadi prioritas pemerintah dalam menangani dan menanggulangi kasus tersebut. Saya ambil dari kutipan Kemenkes Republik Indonesia di tahun 2022. Dari kasus payudara, kanker payudara, tentunya kemoterapi ini menjadi sebuah alternatif obat kanker nomor 1 di Indonesia. Tetapi, kemoterapi itu pengobatan kanker yang paling banyak digunakan untuk mencegah terjadinya proliferasi dan memberikan efek sitotoksik pada sel kanker. Nah, efek sitotoksik pada kemoterapi ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam membedakan antara sel kanker yang normal dengan sel kanker jadi mengakibatkan kerja obatnya tidak selektif. Dan tentunya dari permasalahan tersebut, kemoterapi ini akan memberikan efek samping terhadap pengguna pengobatan kemoterapi. Nah, semakin meningkatnya pengidap kanker payudara, maka perlu dilakukan penelitian mengenai alternatif pengobatan kanker dari bahan alam agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kenapa harus mencari alternatif obat? Karena ternyata kemoterapi itu memberikan efek samping yang juga tidak kalah ganasnya dari kanker payudara gitu. Nah, salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk alternatif obat herbal kanker payudara dan belum banyak diteliti itu adalah tanaman gandaria. Saya tertuju terhadap tanaman gandaria karena memang keberadaan senyawa antioksidan yang terdapat pada kulit gandaria menunjukkan potensi anti kanker di mana senyawa antioksidannya ini mampu memutuskan radikal bebas. Mengingat adanya potensi tumbuhan kulit batang gandaria sebagai antioksidan dan anti kanker, maka itu perlu dilakukan eksplorasi potensi kulit batang gandaria terhadap penyakit kanker payudara. Jadi dari penelitian sebelumnya pun mengatakan bahwa keberadaan senyawa antioksidan yang terdapat pada kulit batang gandaria ini memiliki potensi sebagai anti kanker. Nah, kenapa saya dalam sediaan obat anti kankernya itu dalam sediaan enkapsulasi? Jadi enkapsulasi ini adalah proses pelapisan bahan dengan penyalut untuk melindungi zat sensitif di lingkungan terbuka dan mempertahankan senyawa aktif. Itu saya kutip dari Purnamayanti et al. Di tahun 2016. Nah, enkapsulasi itu membutuhkan bahan penyalut yang tidak beracun, dan tidak bereaksi dengan bahan utama. Nah, bahan alam yang berpotensi sebagai zat penyalutnya itu, maka saya pilih alginat dan kitosan karena dia tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan utamanya. Nah, dari penjelasan latar belakang yang telah saya buat, maka perlu dilakukan penelitian pengujian aktivitas antioksidan dan sitotoksik ekstrak batang gandaria terhadap sel MCF7 sebagai sel kanker payudara dalam sediaan enkapsulasi dari alginat dan kitosan. Ini
Ada rumusan masalah dari penelitian saya tuh yang pertama, apakah aktivitas antioksidan pada ekstrak kulit batang gandaria ini memiliki potensi sebagai anti kanker? Yang kedua, apakah ekstrak kulit batang gandaria ini dapat diformulasikan menjadi enkapsulasi dari kombinasi alginat dan ketosan? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah aktivitas antioksidan dan sitotoksik ekstrak kulit batang gandaria ini dalam sediaan enkapsulasi dan alginat ini dapat menghambat sel MCF-7? Manfaat penelitian jadi ada dua. Yang pertama, memberikan informasi dan menemukan formulasi enkapsulasi. Yang pertama itu memberikan informasi, jadi memberikan informasi baru kepada masyarakat mengenai khasiat ekstrak kulit batang gandaria yang memiliki aktivitas antioksidan dan anti kanker terhadap penghambatan sel MCF-7 pada kanker payudara. Kemudian yang kedua itu menemukan formulasi enkapsulasi, yaitu memberikan pengetahuan mengenai formulasi sediaan terbaik ekstrak kulit batang gandaria dalam bentuk enkapsulasi untuk menghambat sel MCF-7 pada kanker payudara. Yaitu ada tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu mendapatkan formulasi enkapsulasi dari ekstrak kulit batang gandaria yang memiliki aktivitas antioksidan dan anti kanker payudara. Yang kedua itu mendapatkan aktivitas antioksidan dan anti kanker dari hasil enkapsulasi ekstrak kulit batang gandaria yang dibuat dari alginat dan ketosan. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, jadi ada 3 dugaan saya. Yang pertama, diduga keberadaan senyawa antioksidan yang terdapat pada kulit batang gandaria ini memiliki potensi anti kanker. Yang kedua, diduga ekstrak kulit batang gandaria ini dapat diformulasikan menjadi enkapsulasi yang dikombinasikan dari alginat dan ketosan. Yang ketiga itu diduga aktivitas antioksidan dan sitotoksik ekstrak kulit batang gandaria dalam sediaan enkapsulasi yang dikombinasikan dengan alginat dan ketosan ini dapat menghambat sel MCF-7. Untuk ke metodologi, yaitu pertama ada waktu dan tempat penelitian, jadi perlu direncanakan. Rencananya itu dilaksanakan selama 3 bulan menggunakan metode eksperimen di laboratorium Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Ini ada alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, kalau alat ada pisau, wadah, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, pipet tetes, ukur, tabung reaksi, spektrofotometer UV vis, centrifuge, inkubator, evaporator, neraca analitik, mikrotube, magnetic stirrer, kertas saring, multimode threader, and microplate. Nah, kalau bahannya itu yang pertama sampel kulit batang gandaria, metanol proanalis, enhexan, etil asetat proanalis, larutan DPPH 0,02%, larutan ABTS, kalium persulfat, aquades, trolox, sel MCF-7, larutan tripsin EDTA, media DME, dan campuran First-Bushel Viability Reagent, CaCl2, alginat, dan ketosan. Yaitu ada prosedur penelitian, jadi dimulai dari preparasi sampel. Jadi kulit batang gandaria kita ambil dari daerah mancak, kemudian dicuci dengan air bersih sampai bersih, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan, dan dikeringkannya itu tidak boleh dalam sinar matahari langsung, jadi harus diangin-anginkan. Kemudian selama 14 hari atau sekitar 2 minggu, kemudian dihaluskan dengan menggunakan grinder hingga menjadi serbuk. Nah, setelah menjadi serbuk, itu masuk ke tahap ekstraksi dan fraksinasi sampel. Jadi pertama ekstraksi dulu dengan metode maserasi. Jadi sampel itu diekstraksi dengan menggunakan metanol proanalis selama 3 hari. Setelah itu hasil ekstraksinya itu disaring, kemudian difraksinasi sampel atau dipartisi menggunakan pelarut enhexan dan pelarut etil asetat. Setelah dipartisi itu dilakukan evaporasi agar hasil ekstraksinya menjadi kental. Kemudian uji antioksidan. Nah, uji antioksidan ini saya menggunakan 2 metode, yaitu uji antioksidan secara DPPH dan ABTS. Kemudian yang keempat itu pembuatan formulasi enkapsulasi. Dari uji antioksidan itu kita lihat fraksi antioksidan mana yang paling baik, maka fraksi tersebut yang nantinya akan diformulasikan menjadi enkapsulasi. Setelah menjadi enkapsulasi, maka akan diuji sitotoksis secara in vitro terhadap sel kanker payudara atau sel MCF-7.
Kesimpulan dari penelitian yang telah saya buat itu yang pertama potensi anti kanker. Jadi untuk mengetahui dan memastikan bahwa senyawa antioksidan pada ekstrak kulit batang gandaria ini memiliki potensi anti kanker terhadap sel MCF7. Terus juga saya membuat formulasi enkapsulasi, jadi menentukan formulasi yang tepat dan baik dalam membuat obat anti kanker payudara dengan menggunakan ekstrak kulit batang gandaria dengan kombinasi alginat dan ketosan. Itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai presentasi metodologi penelitian proposal saya. Saya Ismi Oktaviani dengan MPM 2021001053. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.